Perkenalkan, saya Nabila Putri dari Bitamuka dengan akhir ranking 247 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi transaksi pembiayaan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Marmono Sindi dari matkul Akuntansi Perbankan Syariah kelas B sebagai penentuan tugas UTS. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ini dengan berbagai topik pembahasan. Yang pertama itu ada definisi dan penggunaan transaksi musyarakah. Kemudian yang kedua ada ketentuan syar'i. Yang ketiga ada rukun transaksi musyarakah. Yang keempat ada pengawasan syariah transaksi musyarakah. Yang kelima ada alur transaksi musyarakah. Yang keenam ada teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Kemudian yang ketujuh ada penyajian transaksi musyarakah, dan yang kedelapan ada pengungkapan transaksi musyarakah. Untuk yang pertama tuh definisi dan penggunaan dari transaksi musyarakah sendiri. Kata musyarakah atau dari syirkah itu adalah pencampuran atau interaksi. Dan dalam PSAK nomor 106, musyarakah adalah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Untuk selanjutnya adalah ketentuan syar'i. Fatwa DSN nomor 08 DSM MUI nomor 4 tahun 2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Transaksi musyarakah secara syar'i itu ada dua. Yang pertama itu ada musyarakah secara hak milik, yaitu syirkatul amlak, dan juga musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah hak milik ini sendiri adalah ketika dua pihak atau lebih memiliki hak milik bersama atas suatu aset tanpa adanya akad untuk tujuan usaha. Jadi ini tuh ada dua pihak untuk melakukan kerjasama, namun tidak ada akad untuk tujuan usaha. Kemudian yang kedua ada musyarakah akad atau syirkatul uqud. Ini adalah bentuk kemitraan bisnis antara dua orang atau lebih pihak yang sepakat untuk menyatukan model usahanya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, berdasarkan perbedaan peran dan juga tanggung jawab para mitra yang terlibat ini, berdasarkan perbedaan peran dan juga tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas 4 macam. Yang pertama adalah musyarakah inan, yaitu di mana masing-masing mitra berkontribusi dalam bentuk modal dan juga berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Kemudian yang kedua ada musyarakah abdan, jadi ini adalah mitra yang berkontribusi dalam bentuk jasa dan tenaga kerja tanpa menyetorkan modalnya. Kemudian yang ketiga ada musyarakah wujud. Ini adalah mitra tidak menyumbangkan modal, finansial ataupun juga tenaga kerja, melainkan reputasi atau nama baik. Jadi yang dijual itu adalah reputasi atau nama baiknya untuk menarik daya tarik seorang kreditor dan juga atau pemasok dalam usahanya tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah musyarakah muwafadah. Dan musyarakah muwafadah ini adalah seluruh mitra menyumbang modal, kemudian tenaga kerja dan juga pengelolaan dalam jumlah yang sama. Jadi di antara 4 poin ini, musyarakah muwafadah ini adalah yang paling lengkap. Next, ada rukun transaksi dari musyarakah. Untuk transaksi rukunnya ini tuh ada 3. Yang pertama tuh adanya para pihak atau akidan, yaitu adanya para pihak atau mitra yang bekerja sama. Ada bank syariah, ada juga nasabah. Kemudian yang kedua ada objek musyarakah berupa modal dan juga usaha. Modalnya ini itu bisa berupa uang, berupa tenaga, atau juga berupa barang. Dan sedangkan usahanya itu yang dijalankan itu tuh harus jelas, terus juga spesifik, dan juga pastinya diperbolehkan dalam syariah. Dan keuntungan dan kerugiannya ini tuh sesuai kesepakatan di awal yang sudah ditetapkan.
Kemudian ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan antar pihak yang bertransaksi. Jadi setelah ada dua pihak atau dua mitra, kemudian mempunyai objek musyarakahnya, lalu yang ketiga melalui kesepakatan atau yang disebut dengan ijab dan qabul. Untuk selanjutnya adalah pengawasan syariah transaksi musyarakah. Jadi dalam pengawasan ini, pengawasan syariah secara periodik oleh DPS berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BI dilakukan untuk yang pertama itu adalah meneliti apakah pemberian dari informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Kemudian yang kedua adalah menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga adalah memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Lalu yang keempat ada memastikan terpenuhnya rukun dan syarat musyarakah. Kemudian yang kelima ada memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan para modal bersangkutan bersama musyarakah. Kemudian yang terakhir juga memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Seperti itu. Kemudian next ada alur transaksi musyarakah seperti yang tadi. Jadi alur transaksi itu tidak jauh dari rukun transaksi. Yang pertama tuh ada dua pihak tadi, dua mitra, itu dari bank syariah sebagai mitra pasif, kemudian ada nasabah sebagai mitra aktif. Mereka menjalankan yang namanya usaha. Jadi mereka menentukan objek usahanya berupa tadi ada modal dan juga usaha. Lalu negosiasi, setelah adanya negosiasi antara keduanya ini, mereka akan melakukan namanya akad musyarakah gitu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, setelah melakukan akad dan juga ijab qabul,